Halo, perkenalkan nama saya Kelvin Sutirta, 1321909, Teknik Elektro 2019. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum modul 3, yaitu rangkaian penguat operasional, yang terdiri dari 5 buah percobaan. Yang pertama itu adalah rangkaian penguat non-inverting, yang kedua itu adalah rangkaian penguat inverting, yang ketiga itu rangkaian summer atau penjumlah, dan yang keempat itu adalah rangkaian integrator. Dan ada yang kelima itu adalah desain kombinasi rangkaian antara integrator, summer, dan inverting amplifier. Nah, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Hamdi Fadli sebagai asisten yang memberi bimbingan pada praktikum kali ini, dan selamat menonton. Oke, jadi di sini adalah percobaan satu, yaitu rangkaian penguat non-inverting. Di sini sudah ada rangkaian percobaannya. Nah, di sini ada titik A, B, C, dan D yang berfungsi sebagai VIN dari op-amp ini. Nah, ini adalah resistor pembagi tegangan dari 12 volt sampai minus 12 volt. Kemudian ada juga resistor 1 kilo ohm sebanyak 2 buah yang terhubung pada op-amp ini. Pertama kita harus mengukur dulu nilai aktual dari resistor ini. Didapat nilai aktualnya sebesar 993 ohm. Kemudian resistor yang kedua didapat nilai aktual sebesar 994 ohm. Kemudian kita perlu mengukur nilai tegangan dari setiap VE yang divariasikan ini dan Vout dari op-amp ini. Hubungkan dulu ke titik A dan kita ukur tegangannya. Didapat tegangannya sebesar 6,05 volt, dan kemudian kita ukur tegangan Vout dari op-amp ini. Didapat tegangan sebesar 11,22 volt. Kemudian kita pindahkan VP ini ke titik B. Kemudian kita ukur lagi tegangan VIN di titik B. Didapat tegangan sebesar 2,02 volt. Kemudian kita ukur tegangan output dari op-amp ini. Didapat tegangan sebesar 4,07 volt. Kemudian kita pindahkan lagi ke titik C. Dan kita ukur lagi tegangan input dari titik C. Didapat sebesar minus 2 volt. Kemudian kita ukur tegangan output dari op-amp ini. Didapat tegangan sebesar minus 4,03 volt. Kemudian kita pindahkan ke titik D. Dan kita ukur lagi tegangan di VIN-nya. Didapat tegangan sebesar minus 6,04 volt. Kemudian kita ukur lagi tegangan output dari op-amp ini. Didapat nilai output sebesar minus 9,81 volt. Nah, kemudian nanti hasil dari VIN dan Vout ini akan dianalisa dan ditentukan hubungannya. Oke, jadi ini adalah percobaan kedua untuk rangkaian penguat inverting. Jadi di sini sudah ada rangkaian percobaan untuk rangkaian penguat inverting. Nah, di sini kita terdapat beberapa resistor yang berfungsi sebagai pembagi tegangan untuk VIN-nya yang terhubung antara plus 12 volt sampai minus 12 volt. Kemudian ada juga 2 buah resistor yang terhubung pada op-amp. Yang pertama itu adalah resistor 1 kilo ohm dan resistor 2,2 kilo ohm. Nah, dari resistor ini nanti akan diukur nilai aktualnya. Kemudian baru kita ukur nilai Vout dan VIN dari op-amp ini. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke bagian pengukuran VIN dan Vout. Nah, di sini kita memasangkan titik VIN itu pada titik A dulu. Kemudian kita ukur tegangannya. Didapat tegangan sebesar minus 0,1 volt. Terus baru kita ukur lagi tegangan di outputnya. Didapat tegangan output sebesar 0,04 volt. Nah, kemudian setelah itu kita baru ukur lagi di titik B. Nah, jadi kita masukkan dulu titik VIN-nya itu ke titik B. Kemudian kita ukur tegangan input dari titik B. Nah, didapat tegangan input dari titik B itu sebesar minus 1,65 volt. Kemudian kita ukur output dari op-amp ini dengan input sebesar minus 1,65 volt tersebut. Nah, didapatkan output sebesar 3,58 volt. Nah, kemudian kita juga menggunakan sinyal sinusoid dengan
frekuensi 500 Hz dari generator sinyal. Nah, ini adalah generator sinyalnya. Kita hubungkan terlebih dahulu titik dari sinusoidnya. Nah, kemudian kita hubungkan osiloskop ini ke titik outputnya. Nah, kemudian kita perlu mengatur amplitudo dari frekuensi dari sinyal sinusoid yang berfrekuensi 500 Hz ini dengan memutar knob dari osiloskop dari generator sinyal tersebut sehingga menghasilkan output sebesar 4 volt peak to peak. Dan di sini sudah terdapat tegangan sebesar 4 volt peak to peak, jadi tidak perlu diatur lagi amplitudonya. Nah, kemudian kita langsung saja mengamati sinyal di osiloskop pada tegangan input, yaitu Vin sebesar 500 Hz. Dan kita cari berapa sih tegangan dari peak to peak dari input tersebut. Nah, didapatkan tegangan peak to peak dari input tersebut sebesar 2 volt. Nah, kemudian setelah itu, nanti hasil dari input dari Vin dan Vout tersebut akan dianalisa hubungannya apa, kemudian akan dibandingkan dengan perhitungan teoritis, apakah sudah benar dengan teoritis, kemudian akan disampaikan analisanya di laporan. Oke, ini adalah percobaan ketiga untuk rangkaian summer atau penjumlah. Nah, di sini kita sudah terdapat sebuah rangkaian untuk percobaan rangkaian summer. Di sini ada beberapa resistor yang berfungsi sebagai pembagi tegangan untuk Vin dari 12 plus 12 volt sampai minus 12 volt. Kemudian kita menggunakan 3 buah resistor pada rangkaian op-amp. Yang pertama itu adalah resistor 1 kilo ohm untuk Vin1, kemudian resistor 1 kilo ohm juga untuk Vin2, dan kemudian untuk penghubung antara Vin1 dengan Vin2 itu menggunakan resistor 2,2 kilo ohm. Nah, untuk Vin yang digunakan itu adalah Vin berupa DC dan juga AC berupa sinyal sinusoid dengan frekuensi 500 Hz. Pertama-tama kita akan mencari tegangan di Vin dan Vout masing-masing variasi. Di sini menggunakan 2 variasi, yaitu titik A dan titik B, di mana titik A berada di sini dan titik B berada di sini. Untuk variasinya hanya menggunakan yang tegangan DC. Nah, kemudian kita ukur dulu tegangan di outputnya, apakah sudah 4 volt peak to peak. Jika sudah, kita dapat lihat di osiloskop. Nah, ini udah 4 volt peak to peak. Apabila belum mencapai 4 volt peak to peak, kita dapat mengatur amplitudenya dengan memutar generator sinyal ini yang menghasilkan sinyal AC ini ke input. Nah, kemudian kita pindahkan probe positif ini ke titik Vin yang berupa DC terlebih dahulu. Kita dapat lihat nilai DC-nya sebesar 0,16 volt. Nah, kemudian kita dapat mengukurnya juga menggunakan multimeter. Didapat tegangan sebesar 0,01 volt, yaitu minus. Kemudian kita pindahkan ke titik Vin yang kedua, yaitu Vin AC dengan tegangan dengan sinusoid dengan frekuensi 500 Hz. Didapat volt peak to peak-nya sekitar 2 volt. Nah, kemudian kita pindahkan titik probe ini kembali ke titik Vout. Kemudian di titik yang input DC kita pindahkan ke titik W. Nah, didapat gelombang sinusoid yang bergeser offsetnya ke atas di outputnya. Namun volt peak to peak-nya tetap sama, yaitu 4 volt. Nah, kemudian kita langsung pindahkan lagi ke titik di mana DC volt tersebut ada inputnya, berarti input 1 ya. Nah, didapatkan nilai voltnya itu sebesar minus 1,45 volt. Kemudian kita langsung saja menggunakan multimeter, kita ukur lagi tegangan inputnya yang berupa DC. Didapat hasilnya yaitu minus 1,65 volt. Nah, kemudian setelah itu kita pindahkan probe osiloskop yang merah ini ke titik yang sinusoid. Nah, kita dapat melihat nilai gelombangnya sama dengan Vin yang pertama di percobaan sebelumnya, yaitu yang pertama itu, jadi didapatkan nilainya sebesar 2 volt peak to peak. Nah, kemudian nanti hubungan gelombang ini akan diplot, kemudian dianalisa apakah hubungan antara Vin dan Vout ini, kemudian akan disampaikan dalam laporan. Oke, jadi di sini sudah ada percobaan untuk kelima, yaitu rangkaian integrator.
Nah, di sini sudah ada rangkaian yang sudah dirangkai untuk rangkaian integrator yang terdiri dari satu buah resistor 1 kilo ohm, satu buah kapasitor 1 nanofarad, dan satu buah op-amp 741. Nah, kemudian kita perlu melihat dulu sinyal input dari tegangan ini, yaitu Vin-nya, yang berupa sinyal kotak dengan frekuensi 1 kHz. Dapat dilihat volt peak to peak-nya sebesar 10 volt, dan kemudian kita langsung aja ukur ke nilai outputnya untuk melihat outputnya dengan osiloskop. Nah, didapatkan nilai VRMS-nya sebesar 9,86 volt dengan volt peak to peak-nya sebesar 3 volt. Nah, dari hubungan P in dan P out ini nanti akan dicari hubungannya, kemudian diplot dalam grafik juga, dan dianalisa dalam laporan. Oke, jadi ini adalah percobaan kelima mengenai desain kombinasi antara rangkaian summer, integrator, dan juga amplifier inverting. Nah, di sini sudah ada itu, saya mendapatkan kombinasi dua untuk menghasilkan sebuah rangkaian op-amp dengan VO sama dengan 2,2 VA ditambah integral VB DT dikali 4,7. Nah, di sini sudah digunakan skematik seperti ini. Nah, dari skematik tersebut nanti dirangkai ke breadboard sesuai dengan skematik tersebut, namun ada perubahan sedikit di bagian kapasitor dan resistor yang satu ini. Resistor yang ke arah amplifier summer. Nah, di sini saya menggunakan dua buah kapasitor 470 nanofarad dan juga 47 nanofarad, kemudian diparalelkan menghasilkan kapasitor pengganti sebesar kurang lebih 1 mikro. Kemudian saya juga mengganti resistor yang seharusnya bernilai 100 kilo ohm menjadi 10 kilo ohm. Kemudian setelah itu dengan VPP di rangkaian integrator itu diberikan sebesar 1 volt. Dapat dilihat di sini 1 volt. Nah, kemudian setelah itu nanti di inputnya sini diberikan nilai sebesar 0,5 volt. Ini 0,5 volt didapatkan dengan cara membuat rangkaian pembagi tegangan menggunakan potensiometer. Nah, setelah itu kita masuk ke outputnya. Jadi kita ukur dulu nilai outputnya, dan kita langsung saja ukur ke menggunakan osiloskop bagian pin out-nya. Nah, didapat V out-nya itu sebesar 5,8 per volt. Bagaimana kalau kita mengukur dengan multimeter? Kita ukur saja dengan multimeter. Nah, didapat nilainya 5,6 volt. Ya, terdapat selisih antara pembacaan osiloskop dengan multimeter karena memang ada sedikit jalan antara osiloskop dan multimeter. Tapi dengan hasil perhitungan secara teori itu udah mendekati dengan apa yang kita lakukan, yang kita ujikan. Baik, jadi sekian dari video praktikum yang saya lakukan untuk modul 3 ini, yaitu rangkaian penguat operasional. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya.